Coba engkau perhatikan Mbak Yu, pemerintah Indonesia ni nak buat program makan gratis yang bergizi untuk anak sekolah macam aku ni. Dia harus pinjam wang dekat Cina. Berarti pemerintah Indonesia ni peduli sama gizi anak sekolah macam kau ni. Maksud engkau ni Mbak Yu, jadi pemerintah sebelum yang sekarang ni tak peduli dengan gizi anak sekolah macam aku ni? Peduli juga, tapi programnya berbeda. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. Child free itu muncul karena masalah struktural negara. Ini tanggung jawab pemerintah. Tapi kenapa yang disalahin perempuan? Tren child free ternyata makin marak di Indonesia. Dikutip dari kompas.id, sebanyak 8,2% perempuan usia subur di Indonesia atau sekitar 71.000 orang memilih secara sadar untuk tidak memiliki anak pada tahun 2022. Prevalensi perempuan usia subur berumur 15-49 tahun yang memiliki untuk tidak memiliki anak atau child free terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Child free tinggi disebabkan oleh rumah mahal, sekolah mahal, makan sehat mahal, lapangan kerja sempit, kebijakan nggak berpihak pada perempuan bekerja dan lain-lain. Ini semua isu struktural, tanggung jawab pemerintah. Ini belum membahas isu budaya di mana laki-laki patriarkis nggak mau berbagi peran dalam rumah tangga. Masih banyak. Tapi yang disalahkan atas isu besar ini perempuan. Justru aku mikirnya nih Mbak Yu, kalau aku udah tamat sekolah, dah kerja, aku malah tak nak nikah. Ngapa pulang kau tak nak nikah? Sekarang ni kan biaya hidup mahal. Kalau aku nikah punya anak nanti, biaya hidup anak aku, biaya sekolah anak aku ni kan nanti mahal juga. Sekarang aja 1 liter bensin aja tu Rp10.000. Mungkin nanti zaman anak aku Rp100.000. Kan lebih bagus aku tak nikah Mbak Yu. Jauh betul pemikiran kau budak kecil. Kau ni kan masih sekolah. Justru aku masih anak sekolah inilah Mbak Yu. Jadi aku bisa memikirkan jauh ke depan. Iya, tapi kau tak mungkin pula lah memikirkan sampai kau nanti tak nikah kalau pas kau dah dewasa. Coba engkau perhatikan Mbak Yu, pemerintah Indonesia ni nak buat program makan gratis yang bergizi untuk anak sekolah macam aku ni. Dia harus pinjam wang dekat Cina. Berarti pemerintah Indonesia ni peduli sama gizi anak sekolah macam kau ni. Maksud engkau ni Mbak Yu, jadi pemerintah sebelum yang sekarang ni tak peduli dengan gizi anak sekolah macam aku ni? Peduli juga, tapi programnya berbeda. Program pemerintah Indonesia yang dulu tuh yang kau ingat apa Mbak Yu? Yang aku ingat tuh membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tapi kan IKN yang Kalimantan Timur tuh tak diprioritaskan dengan yang pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang memprioritaskan makanan gratis. Sampai berutang sama Cina dia Mbak Yu, demi nak kasih makan gratis anak sekolah macam aku ni. Kau jangan percaya diri dulu dan sekolah kau ni nanti dapat tak makan gratis dari pemerintah Indonesia. Kalau tak dapat makan gratis dari pemerintah Indonesia ni, kita viralkan aja Mbak Yu. Kemarin Tanjung Pinang tidak ada pembangunan kereta cepat. Engkau tak viralkan pula. Tanjung Pinang ni tak sesuai Mbak Yu nak dibangun kereta cepat. Jadi Tanjung Pinang ni sesuai kalau dikasih makan program gratis dari pemerintah Indonesia. Program makanan gratis maksud kau Mbak Yu? Iya, makanan gratis bergizi setiap hari. Kan pemerintah Indonesia yang sekarang ni dah pinjam duit ke Cina. Jadi setuju tak setuju, anak sekolah Tanjung Pinang ni pasti dapat. Kalau duit pemerintah pusat tak cukup, pemerintah daerah tak cukup, nak makan gratis di Tanjung Pinang ni duitnya dari mana? Lah kalau gitu ngapa pemerintah sebelumnya buat IKN? Ngapa tak buat program makan gratis kayak sekarang aja? Presidennya beda dan programnya pun beda. Kau jangan nak ngatur-ngatur pemerintah. Kau ni masih kecil, kau ni masih anak sekolah. Justru karena aku anak sekolah ni, aku nak tahu kenapa pemerintah ni tak bikin program makan gratis dari dulu. Pertanyaan kau ni dah bagus. Hanya saja pemerintah Indonesia yang boleh jawab. Aku rakyat biasa tak boleh jawab. Dari awal Samdul tu bercerita tentang child free. Kau tahu child free tak? Jauh betul korang berbual sampai ke makan gratis, sampai Tanjung Pinang tak ada kereta WOS. Jadi macam mana ni pembahasan kita? Kau salahkanlah budak ni Samdul. Bercakap panjang betul. Kan aku dah bilang Samdul, justru pas aku tamat sekolah, dah kerja tu, aku tak nak nikah. Engkau tak nak nikah karena nanti biaya hidup tu mahal. Biaya kalau punya anak biayanya mahal, macam tu. Iya, karena nak biayakan budak kecil sampai nak sebesar aku macam sekarang ni, biayanya besar Samdul. Tapi solusi kau tak nikah tu bukan solusi dan. Tapi kalau perempuan memilih child free, kenapa lelaki tak boleh memilih tak menikah? Dan karena lelaki mapan ke Indonesia ni semakin sedikit, itulah kenapa perempuan tak mau punya anak atau child free. Patutlah Cici tu tak nikah-nikah Iya, karena pria mapan ke Indonesia ni tinggal 2 orang aja dan. Berarti kalau biaya hidup dekat Indonesia ni mahal, banyak orang-orang yang tak menikah, tak punya anak. Jadi kat masa depan ni banyak orang-orang tua dekat Indonesia ni Mbak Yu. Iya, itu memang udah prediksi ilmuwan-ilmuwan dan para peneliti dan. Iya, pemerintah Jepang dan Korea tuh mengeluarkan uang miliaran-miliaran sampai triliun-triliunan biar masyarakatnya mau menikah dan punya anak. Beda pula dengan pemerintah Indonesia ni Pemerintah Indonesia ni malah mikirnya
membangun ibu kota Nusantara. Di saat masyarakat ini tak mau menikah, tak mau punya anak karena biaya hidup sangat tinggi, Mbak Yu. Beda negara, beda pula kebijakannya Dan. Berarti negara Jepang dengan negara Korea Selatan nih kalau mereka menikah dapat duit warga Mbak Yu. Iya, dikasih bantuan sama pemerintah Dan. Bahkan di Belanda tuh Dan, kalau engkau punya anak, pemerintah bantu biaya hidup anak engkau tuh sampai ke pendidikannya juga. Beda ya sama Indonesia. Kalau di Indonesia punya anak biaya hidupnya sendiri Makanya kau tak mau nikah kan Dan, biaya hidupnya mahal. Aku nyesal betul sama nasihat kawan aku pas SD itu, Mbak Yu. Nasihat apa pula Dan? Ada Amirul yang asli tuh, dia dulu kakak kelas aku pas SD. Jadi pas aku naik kelas, dia tuh tinggal kelas terus. Jadi dia masih jadi anak SD sekarang. Si Amirul yang asli tuh masih jadi anak SD sampai sekarang Dan. Amirul yang asli itu dia udah bercakap sama aku. Dia udah menemukan solusi untuk pemerintah Indonesia. Solusi dia apa pula Dan? Jadi dia bilang tuh, kita nih jadi anak SD aja dekat seluruh Indonesia. Ngapa pula kita jadi anak SD? Jadi dengan kita jadi anak SD dekat seluruh Indonesia nih Mbak Yu, pemerintah tak perlu memikirkan lapangan pekerjaan, apalagi memikirkan pembangunan infrastruktur. Jadi kita semua nih nak jadi anak SD macam Amirul yang asli itulah. Iya. Sekarang Amirul yang asli itu masih jadi anak SD, Mbak Yu. Aku nyesal tak ikut cakap dia. Harusnya aku ikut cakap dia. Jadi anak SD macam Amirul yang asli? Iya, karena setahun lagi kan aku udah tamat sekolah. Jadi harus memikirkan nak cari kerja. Oh, makanya kau nyesal ya sekarang Dan. Coba engkau lihat Amirul yang asli itu, Mbak Yu. Dia jadi anak SD terus, dapat duit jajan tiap hari. Jadi kau nak jadi Amirul yang asli? Iya, tapi aku udah jadi anak SMA pula. Tahun depan dah tamat sekolah, harus cari kerja. Pemerintah tak ciptakan lapangan pekerjaan kan? Tak boleh ngomong gitu Dan, nanti kau diusir sama netizen Indonesia. Bukan nanti dibilang aku dan abah, Mbak Yu. Buat korang warga Malaysia dan Singapura, ada tak trend child free macam kat Indonesia? Kalau ada, komen kat bawah. Buat korang warga Malaysia dan Singapura, ada tak trend dekat negara korang lelaki tak menikah macam aku? Tapi sekarang ni aku masih budak sekolah, belum kerja. Karena biaya hidup ni tinggi, terus susah juga cari kerja, makanya aku memutuskan tak nikah hari ni. Berat kalau tak menikah macam kau ni Dan. Nanti populasi kat Indonesia berkurang. Tapi biaya hidup ni makin tinggi. Lapangan kerjaan ni sulit dicari. Titik-titik isi sendirilah Dan. Episode sadurunge. Kalau aku tengok Pak Prabowo nih kan nak buat program makan gratis, dia gandeng Cina. Tapi kalau Pak Jokowi waktu itu dia nak bangun IKN kan, dia pakai APBD. Sebab tak ada investor, makanya dia pakai APBD. Pak Prabowo nak bikin program makan gratis bergizi nih pakai APBD. APBD-nya tuh udah habis nak buat gaji-gaji nih. Kok tak baca berita Menteri Keuangan bilang pangkas habis perjalanan dinas sampai 50%. Ya perjalanan dinas untuk apa Mbak Yu nak banyak-banyak duit? Macam studi banding tuh tak penting juga nak bawa banyak-banyak duit. Tinggal nonton aja kat YouTube, banyak tutorial tuh. Pengalaman dari kereta cepat terlihat indah tapi menguras tenaga karena kudu kerja keras bayar hutang itu lewat pajak-pajak. Kenapa harus program begitu sih? Kata Ozar. Jadi kereta cepat tuh pinjam uang sama Cina, Aku tak tahu Mbak Yu, tapi yang aku tahu pendanaannya nih dari investor asing Mbak Yu. Tapi kan hutang kan? Yang kau kira nak buat jalan tol tuh tak pakai utang. Ya kan, tapi utang kan? Kenapa Pak Prabowo nggak ke Malaysia aja ya Mbak Yu? Jadi maksud kau biar Malaysia yang ngasih makan gratis bergizi nih ke Indonesia? Iya, sebab Malaysia kan dekat dengan Indonesia Mbak Yu. Malaysia tuh udah berat menanggung masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia tuh aja udah berat dah tanggungannya. Pekerja resmi atau tak resmi itu Malaysia tuh udah berat tanggungannya Kau pula nak minta bantuan Malaysia nak makan gratis bergizi dari Malaysia. Ya tapi kan sekarang masalahnya orang Indonesia yang kerja kat Malaysia ini kan banyak Mbak Yu. Masa sekedar ngasih makan gratis ke anak-anak sekolah-sekolah di Indonesia aja nggak bisa Mbak Yu. Sebab kat Malaysia nih Mbak Yu, program makan gratis nih dari dulu lagi dah. Iya, Indonesia ini kan baru mulai, makanya Pak Prabowo tuh minta bantuan ke Cina.